Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam golfer. Terima kasih Mas Hasim yang selalu kita bekerja sama, Iron Cut dan Golf Joy. Ini udah webinar ke-7 ya? Ketujuh. Mas Hasim? Ya, ketujuh. Ke-7. Jadi seperti di webinar-webinar sebelumnya saya sampaikan bahwa Iron Cut ini adalah komunitas golfer yang mencoba mencari solusi, mencari inovasi, mencari kreasi, bersinergi, berkolaborasi untuk mendukung junior golf kita, industri golf kita, terutama atlet golf Indonesia yang membawa atas nama Merah Putih. Jadi saya dari Iron Cut dan Golf Joy berkomitmen secara kontinu terus-menerus untuk tetap mendukung junior golf. Seperti yang sudah lakukan, seperti membuat beberapa turnamen prestasi, kami berkomitmen tiap bulan, bila perlu tiap bulan, membuat sebuah turnamen-turnamen yang ada prestasinya. Karena dilihat dari judulnya tadi itu adalah mental game, solid. Nah, ini kan kalau saya kan bukan golfer prestasi, golfer fun ya, Mas Hasim, tapi saya sebagai stakeholder komunitas golfer merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi untuk atlet-atlet golf kita ini yang membawa nama baik Indonesia, membawa merah putih. Jadi di sini kita berkolaborasi tanpa sekat, tanpa yang namanya ini ada sesuatu di luar itu, tapi semua berkolaborasi lintas, berbagai lintas komunitas golfer. Jadi mungkin itu aja Mas Hasim pesan dari saya, bahwa di sini tadi sudah ada beberapa pembicara yang pakarnya di bidang mental game. Ya marilah kita berkolaborasi, marilah kita berbagi ilmu untuk mendukung atlet-atlet golf kita atas nama untuk membawa merah putih. Begitu aja Mas Hasim sebagai pembuka dari saya. Mungkin saya berikan ke Mas Hasim kembali. Oke, terima kasih Pak Juanda atas sambutannya. Tentu, makanya dengan webinar ini rutin kita lakukan, kita undang semua stakeholder dari olahraga golf ini, kita rangkul semua, kita bicarakan, kita bersama-sama mencari solusi permasalahan golf kita ini. Oke, selanjutnya adalah Mas Haris Sumaryanto. Mas Haris, ya, juara dunia 2 kali woodball. Wow. Siang. Oke, Mas Haris, bisa diceritakan nih gimana perjalanannya bisa mendapat gelar 2 kali di juara dunia itu di woodball ini. Silakan Mas Haris. Oke, terima kasih Pak Hasim, terima kasih Bang Joy, terima kasih teman-teman yang lain. Salam kenal, saya Haris yang memang belum lama sih di golf, cuman kenikmatan golf, keindahan golf mirip banget dengan woodball, jadi tidak lama untuk penyesuaiannya. Jadi pada dasarnya woodball itu mungkin dari teman-teman belum banyak yang tahu apa itu sebenarnya woodball gitu. Tapi pada prinsipnya woodball ini olahraga yang sangat mirip dengan golf. Baik dari segi teknik, baik bagaimana cara berpakaiannya, beretikanya itu mirip banget. Manajemen gamenya, kontrol emosinya hampir sama dengan golf. Karena di sini woodball juga ada seperti par 3, par 4, par 5. Sehingga sedikit banyak bagaimana kontrol emosi, kontrol manajemen gamenya hampir sama. Gitu. Jadi ada tee off-nya, ada putting-nya, gitu. Jadi benar-benar mirip. Terus kenapa saya sampai alhamdulillah diberi rezeki bisa sampai juara dunia tahun 2010, 11, 17 dan 18 4 kali itu memang kalau di woodball juga hampir sama dengan di golf. Jadi ada namanya PGA Tour-nya gitu. Kalau woodball itu ada IWBF Tour-nya. Jadi saya terjun 2008 di woodball, 2010
saya masuk ke pro-nya, bisa dikatakan begitu. Jadi ada profesional tournya juga. Dan sebulan 2 kali saya tur keliling dunia untuk mencari peringkat itu, untuk mencari peringkat dunianya. Jadi itu dikatakan nanti di akhir tahun diakumulasi skornya dan disitulah poin tertingginya itu nanti bisa disebut dengan juara dunia. Di sisi lain ada juga memang World Cup-nya. Jadi ada sebuah turnamen yang dinamakan Piala Dunianya. Itu. Jadi juara dunia ada dua versi. Baik juara dunia yang sebuah turnamennya atau juara dunia yang ranking turnya dalam 1 tahun itu. Itulah kenapa saya alhamdulillah dikasih rezeki itu tadi untuk bisa berperingkat 1. Nah, mungkin teman-teman juga baru dengar apa namanya woodball itu. Bisa di searching woodball itu apa, walaupun belum banyak info-info mengenai woodball, tapi itu bisa jadi langkah awal untuk memperkenalkan golf, untuk memperkenalkan bagaimana sih proses untuk menjadi atlet golf, proses untuk menguasai basic-basic golf bisa dari woodball. Itu yang pasti. Itu Pak Asim. Oke. Kalau lihat tingkat kesulitan itu woodball dan golf gimana tuh, Mas? Apa lebih sulit belajar woodball atau golf? Jadi segini, memang ada poin-poin di sini woodball lebih susah. Tapi ada poin juga golf lebih susah gitu. Jadi contoh saja dari bentuk lapangan atau lebar lapangan, kalau di woodball kita tee off itu harus benar-benar akurasinya nggak boleh meleset sedikit aja akan kena penalti atau OB karena kita punya lebar 3 sampai 5 meter lebarnya. Jadi akurasi harus benar-benar kita pegang di situ. Beda dengan golf yang memang punya luas lahan yang sangat lebar gitu loh. Itu perbedaan, itu beberapa kesulitan. Yang kedua, kesulitan di woodball itu kita feelingnya selalu pakai satu stick. Baik pukulan pertama, second maupun finishingnya itu pakai satu stick itu. Jadi benar-benar feelingnya harus benar-benar kita jaga. Itu beberapa poin. Tetapi di golf juga ada poin-poin susahnya. Di sini kita ada angin, terus ada beberapa pembacaan break di green-nya yang memang tingkat kesulitannya lebih dibanding woodball. Gitu. Jadi saya bisa katakan ada sisi lebih susah woodball dan ada sisi lebih susah golfnya. Jadi benar-benar saling apa ya? Bisa dikatakan kompleks sih permasalahan kalau ada pertanyaan semacam itu. Tapi yang pasti secara basic hampir sama. Bisa saya katakan di atas 80% sama. Karena apa yang saya punya sekarang ya berawal dari woodball gitu loh. Mungkin mungkin hanya saya yang sejak saya kenal golf, saya belum pernah bermain di atas 85. Jadi itu merupakan suatu keberuntungan sih. Siksaan-siksaan dari pemain golf yang main kepala 9, kepala 100, alhamdulillah aku nggak ngerasain gitu. Jadi itu adalah salah satu keberuntungan. Jadi pertama malam aku driving, besok aku main golf, itu seingat saya main 3944. Jadi siksaan-siksaan golfnya itu aku kayaknya nggak ngalamin. Jadi sangat bersyukur di situ. Mas Aris, dalam bertanding ya terdapat woodball ini ya. Bagaimana Mas Aris bisa mengelola mental atau ketangguhan mental Mas Aris sehingga bisa menjadi champion gitu di pertandingan itu, Mas Aris? Oke, jadi sih kita di sini sharing ya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya raih, itu mungkin beberapa orang beranggapan, oh ini olahraga baru, olahraga yang kurang peminat atau bagaimana. Tapi saya rasa apa yang saya lakuin, apa yang saya pelajarin di woodball dan secara mental itu bisa dipakai di semua cabang. Saya yakin bahkan misalkan di atlet golf pun dia ingin menjadi profesional golf, saya yakin bisa dipakai gitu. Karena
saya benar-benar berjuang bagaimana menjadi atlet yang kompeten, atlet yang memang target saya adalah legend, bukan hanya pernah juara. Kalau juara saja itu sangat banyak, tapi juara yang stabil itu yang kita cari. Bahkan disebut legend itu yang kita cari. Jadi memang dulu dari segi latihan aja, saya jam 5 subuh sudah berangkat latihan, selesai jam 11 sampai jam 12 malam. Istirahat hanya makan, sholat, ibadah udah cuman gitu. Jadi benar-benar seorang atlet itu harus punya tujuan. Apa tujuannya? Kalau saya dulu tujuan pertama adalah membela merah putih. Jadi saya tidak peduli dengan apapun, bagaimana cara saya bisa menjadikan diri saya bisa membela merah putih ini. Jadi itu dulu adalah target utama saya. Membela merah putih adalah cita-cita tertinggi saya yang memang indahnya, kenikmatannya itu luar biasa. Bagaimana kita bisa mengibarkan bendera merah putih di negara orang itu hal yang sangat luar biasa. Itu merupakan target cita-cita saya yang mungkin bisa menjadi pemicu bahwa saya harus bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menjaga sebuah attitude, bahwa attitude di sini sangat kompleks, sangat bermacam-macam. Maksud saya adalah bagaimana kita jadi kita ingin menjadi sebuah atlet profesional, betapa pentingnya sebuah etika. Etika di sini bisa meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, bahkan memang attitude bagaimana kita bersikap dengan orang-orang tua, bersikap dengan senior kita, itu merupakan salah satu cara yang memang selama ini saya pakai, Bang. Jadi itu menurut saya penting banget. Dan saya berharap atlet-atlet di Indonesia ini tidak meremehkan sebuah etika. Bahkan saya sampai saya berumur saat ini umur 32 tahun, saya tidak mau namanya menyentuh rokok. Tidak mau menyentuh, dan saya memang nggak pernah. Rokok, minuman keras, saya tidak. Kenapa itu? Memang orang berpikir, cuman rokok, cuman minum sedikit. Ingat, bukan hanya sedikitnya. Yang saya maksud adalah, rokok itu nggak berpengaruh. Rokok ini, saya bukan masalah sedikit banyaknya. Tetapi yang saya ingatkan adalah, atlet, kita bisa melihat seorang atlet tapi di lapangan merokok. Respon kita bagaimana sih? Gitu loh. Atlet kok rokok. Paling cuma simpel itu. Tetapi itu adalah sebuah etika. Bagaimana kita mengontrol diri kita. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tidak menurutin sebuah ego. Tidak menurutin sebuah keinginan yang memang itu keinginan yang ke arah sisi negatif. Gitu loh. Nah, hal-hal sekecil ini jarang dipelajarin di mungkin di teman-teman atlet, di teman-teman di cabang lain itu jarang dipelajari. Mereka menganggap hal ini sebuah hal kecil, tapi buat saya tidak. Itu adalah sebuah, karena faktor itu berpengaruh di sebuah kedisiplinan kita. Gitu. Jadi tidak merokok itu adalah sebuah kedisiplinan. Itu adalah sebuah tanggung jawab bagaimana diri kita itu tetap konsisten untuk beretika, konsisten untuk tidak menurutin ego kita. Nah, itu merupakan salah satu beberapa hal yang memang saya pegang, beberapa hal yang memang saya lanjutkan di junior football, dan beberapa teman yang ingin minta petunjuk, itu adalah sebuah hal-hal yang saya pegang gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dari ayahnya Rehan bisa sangat dijaga. Selain itu yang terpenting lagi, tolong mungkin teman-teman di sini punya ingin menjadi atlet atau punya teman-teman yang di sekelilingnya atlet, media sosial dikurangin. Karena itu faktor yang sangat berbahaya menurutku. Jadi boleh bermain media sosial. Kalau saya dulu Facebook, Instagram,
hanya saya pakai untuk memantau lawan-lawan saya. Tapi tidak untuk kita menunjukkan diri kita ini siapa. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Saya sedang apa? Tidak saya tunjukkan untuk itu. Tapi saya ingin memantau lawan saya apa sih kegiatannya. Lawan saya itu secara basic bagaimana, itu yang saya lakukan selama ini. Sebenarnya banyak faktor lain, tapi mungkin terlalu lama untuk dibahas di sini, Om. Tapi itulah poin-poin penting bagaimana kita menjaga etika, bagaimana kita sopan santun sama orang tua. Itu penting banget, Om. Karena kalau kita tidak punya dasar itu, pada saat kita tinggi, pada saat kita diluh-luhkan, wah ini akan jadi atlet yang luar biasa, kita nggak kuat pedomannya, kita nggak kuat fondasinya, Om. Kita lupa. Padahal buat saya, hari ini saya juara dunia, besok sudah tidak. Prinsip saya itu, juara dunia hanya di hari itu. Besoknya aku bodoh lagi. Nah, di sini aku berpegang teguh bahwa pada saya dan share ke teman-teman junior saya di Woodball, jadilah orang bodoh yang selalu ingin berusaha pintar. Selalu ingin menjadi orang pintar. Gitu. Jadi orang bodoh selalu, tapi selalu ingin berusaha. Sehingga hari ini aku juara, besok aku jadi orang bodoh lagi yang selalu ingin berjuang untuk menjadi yang terbaik lagi. Itu sih sedikit mungkin sharing ilmu, saya berbagi lah yang semoga bermanfaat gitu. Pasti bermanfaat ini Mas Haris. Amin. Ya. Terima kasih Mas Haris atas penjelasannya, atas masukannya dan motivasinya. Semoga teman-teman golfer bisa terinspirasi dan menjadi juara dunia. Amin. Baik, selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya. Tapi sebelum ke bagian itu, ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Ya, selamat berjumpa kembali di acara webinar Golf Joy Iron Cup, tema membangun mental game yang solid di turnamen. Berikutnya adalah Pak Hasanuddin, ayah dari Raihan Abdul Latif. Pak Hasanuddin? Ya, siap, Mas. Siap, Anin. Pak Hasanuddin, Raihan masih main, Pak, ya? Iya. Masih main, ya? Oke. Iya, belum. Pak Hasanuddin sebagai orang tua dari golf junior yang mulai naik daun nih, prestasinya mulai bagus nih. Bagaimana Bapak bisa membangun ketangguhan mentalnya Raihan di setiap pertandingan? Bagaimana cara Bapak memotivasi anak Bapak untuk terus bisa berprestasi, bisa menetapkan prestasi ini, Pak? Silakan Pak. Ya. Oke. Ya. Makasih, Mas. Jadi Raihan pada saat usia 8 tahun dia mulai belajar golf. Kemudian dia sangat menyenangi olahraga itu sampai saya atau istri saya itu kemudian dia menolak perintah itu,
kita cukup dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau nurut, kamu nggak usah golf lagi. Nah, itu dia sangat takut sekali kalau sampai dilarang untuk bermain golf gitu. Nah, setelah dia menginjak usia kurang lebih 10 tahun, 2 tahun kemudian dia ini kalau di lapangan kadang-kadang itu ya namanya anak-anak itu bermain seenaknya sendiri gitu. Padahal dia sudah mempelajari apa yang dinamakan putting, bagaimana chipping, bagaimana pakai driver, pakai belajar dari seorang Australia, yaitu Mr. Tony Blacker. Nah, kadang-kadang ya itu masih memukul itu dengan ya pelajarannya harusnya A, dia pakai B. Nah, itu mengakibatkan saya sebagai itu marah kepada dia gitu. Dan sampai kadang-kadang saya teriak di tengah lapangan, yang teriak yang sangat-sangat mungkin kasar, saya bilang kasar. Nah, kadang-kadang saya bilang bahwa kamu itu otakmu, kamu taruh di mana kamu itu gitu. Dan itu berkelanjutan. Nah, sampai pada satu saat saya melihat bahwa saya menghendaki bahwa anak saya ini harus memiliki kemampuan yang lebih daripada anak-anak lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian saya dengan istri saya, dengan Rehan, itu bersama-sama kita datang kepada seorang psikolog untuk kita berdiskusi dengan psikolog itu. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan satu solusi bahwa karena saya ini terlalu menghendaki anak saya ini sangat hebat. Nah, padahal kehebatan itu bukan karena teriakan, bukan karena kemarahan daripada orang tua, tapi dengan kemauan latihan yang tinggi dan kemudian di dalam bermain dengan serius, konsentrasi. Nah, itu akan menghasilkan satu produk dari keberhasilan yang tinggi. Nah, setelah itu saya diminta oleh psikolog itu untuk Bapak kalau seandainya Rehan turnamen, Bapak tidak usah ikut, biar ibu saja yang mendampingi. Nah, itu mulai dari turnamen di Australia, di Amerika, di Thailand, di Singapura, semua itu saya hanya boleh berada di clubhouse. Nah, sedangkan istri saya yang boleh mendampingi atau menjadi caddy daripada anak saya, daripada Rehan. Nah, itu sampai dengan usia 12 tahun. Karena setelah itu sudah tidak boleh di caddy-in oleh orang tua. Kalau pakai caddy pun harus caddy dari orang yang memang khusus pekerjaannya caddy. Nah, kalau sekarang dia ditanya, Rehan, apa yang mengakibatkan kamu menjadi kuat seperti ini? Ya tanya aja sama papa. Nah, itu jawabannya dia, dan dia ingat sekali bahwa teriakan-teriakan bapaknya itu menjadi pendorong bagi dia untuk dia menjadi lebih kuat dan dia menjadi tidak mudah goyah kecuali kalau dia sudah sangat capek sekali. Karena keterbatasan dari kekuatan tubuh manusia itu ada batasnya. Dan saya yakin sekali bahwa itu semua orang pasti akan ada. Itu yang membuat kemudian sampai sekarang kalau dia ditanya apa yang membuat kamu jadi kuat, dia selalu ngomong, itu tanya aja sama papaku. Nah, kalau seandainya orang bilang, apa itu? Kita ingin tahu dari kamu, Rehan.
Baru dia cerita tentang apa yang dia. Saya sebetulnya bukan sebagai tahu apa yang diharuskan oleh pelatihnya untuk setiap saat diterapkan kepada dia. Dan itu saya ingatkan selalu kepada dia. Kamu mau naik kelas sekarang atau kamu nanti naik kelasnya 2 tahun lagi. Nah, itu yang membuat dia kemudian selalu ingat. Oh, saya mau naik kelas sekarang. Saya harus bisa chip sekarang. Saya harus bisa pukulan spin. Nah, itu yang selalu dia ingat. Waduh, saya harus naik kelas sekarang. Sampai pada satu saat ketua daripada IJG pada waktu itu, yaitu Pak Hardi, itu ngomong kepada Rehan, kamu mau mendapatkan piala atau kamu ingin mendapatkan prestasi? Dia diem. Kalau kamu mau piala, nanti sama Om kita datang ke Tanah Abang. Nanti Om belikan di situ banyak sekali. Oh, enggak mau, saya mau prestasi. Nah, dari situ Rehan itu istilahnya kalau orang Jawa bilang ditanting, diberikan satu tawaran. Kamu mau enggak? Sekarang kamu di C, usiamu masih 13 tahun, kamu di C, kamu mau enggak? Kamu naik di B. Karena dengan kamu bisa naik di B, kamu akan bisa melawan orang-orang yang di B. Nah, setelah dia ada di B hanya beberapa bulan, ditawarin lagi, kamu mau nggak naik di A? Nah, begitu terus. Nah, sampai kalau ada turnamen, misalkan ada Pro-Am, seperti contoh di Bandung, itu dia justru kepingin bermain dengan kakak-kakaknya yang amatir maupun yang pemain pro. Dan ternyata kakak-kakaknya ada namanya Andrew, itu dia mengatakan, waduh, saya ini ngelawan anak kecil ini kok saya kewalahan ngadepin dia ini. Nah, dari situlah makanya timbul kepercayaan diri dia, sehingga dia merasa bahwa saya ini mampu untuk bermain lebih berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior. Dan apalagi kalau ada tantangan seperti teman-temannya yang juara-juara dunia itu di AMG segala itu, dia diajak bermain, dia lebih senang bermain dengan mereka. Karena itu merupakan tantangan dan ujian buat dia. Jadi selalu kalau seandainya, misalkan WAGR dia itu adalah 19 dunia saat ini. Itu dia melihat yang namanya TK, Richanon itu. Richanon itu sekarang nomor 56 dunia, dan kemarin dia diundang untuk melihat turnamen kelas dunia di Amerika. Dia hadir di sana, dan kemungkinan tahun 2022 ini dia sudah bisa akan masuk di siap untuk bermain dengan siapa saja tanpa dia harus gencar untuk bermainnya. Mungkin saja ini belum selesai. Kalau sudah selesai, jangan dia untuk bicara. Belum selesai dia. Mungkin itu, Pak. Ya, baik Pak Hasanuddin. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para junior golf kita. Oh, ada satu lagi, boleh? Ayo, oke, siap. Saya tabung. Boleh? Boleh. Mungkin saya Pak Hasanuddin. Oke. Saya hanya berpesan kepada orang tua yang memiliki atlet junior, janganlah mencoba untuk memaksakan anaknya untuk bermain lebih hebat daripada kemampuan anaknya.
janganlah mencoba seperti itu. Akibatnya apabila anak itu tertekan, anak itu justru bukannya akan lebih baik, tapi justru akan menurun. Atau misalkan sebetulnya anak itu bisa mencapai satu tingkatan tertentu, misalkan bisa main under, tapi karena pada orang tuanya, dia hanya bisa main 75 ke atas. Dan itu saya tidak perlu sampaikan di sini namanya siapa, orang tuanya namanya siapa. Pada saat saya tanyakan, dan saya tanya kepada dia, boleh enggak saya bicara sama papamu berdasarkan pengalaman saya? Dia bilang, ya Om, tolong bicarakan. Pada hari nggak saya tipu orang tuanya kaget saya ngomong seperti itu. Dan 1 bulan setelah itu, anaknya betul-betul bermain under. Itu saja Pak, pesan saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasanuddin. Semoga bisa didengar semua. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya. Mas Beni Kasyadi. Mas Beni, apa kabar? Salam sehat Mas Beni. Salam sehat, Om Hasim. Sehat selalu. Oke, Mas Beni. Ya. Menurut Mas Beni, apa pendapat Mas Beni mengenai mental game itu? Definisinya menurut Mas Beni. Silakan Mas Beni. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Beni Kasyadi, profesional golf Indonesia. Saya start karir saya mulai tahun 2005, sudah masuk di timnas, dan 2008 di PON Kalimantan 2 medali emas, SEA Games 2009 individual perunggu, lalu di 2010 Saturn Pro sampai 2015 saya masih aktif main di Asian Tour, ASEAN PGA waktu itu ada, sekarang tidak ada, sekarang gantinya ada Asian Development Tour di bawahnya Asian Tour, lalu main di PGA Tour of Indonesia sampai sekarang. Dan sekarang juga saya membawahi BK Management itu banyak, ada golf klinik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah mental game itu memang bisa diciptakan dari, bisa dibentuk, bisa di-create dari rutinitas latihan. Awalnya seperti itu. Jadi nggak semata-mata kalau misalnya orang main, anak main atau atlet main jelek di hari terakhir, kan kebanyakan sekarang nih Om Hasim adalah selalu menjudge, oh itu mentalnya jelek, nggak seperti itu. Kalau digali lebih paham lagi dan secara teknis adalah pembangunan karakter mental ini sebetulnya bisa di-create dari cara latihannya, satu itu. Terus yang kedua, program latihannya apa aja, karena di golf ini kan jenis pukulannya banyak, ada long game, driver, U3, rescue, dan lain sebagainya, ada second shot, itu dari besi 4, U3, sampai shot game pun juga sama, jadi ada chipping, ada pitching, ada bunker around the green, terus ada bunker yang jarak 50 dan lain sebagainya, ada putting pun juga dibagi berbagai bagian, ada long putt, short putt, middle putt, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bisa di-create dari caranya latihan, Om Hasim. Dari cara latihan itu, satu, saya setuju banget dari pendapatnya Om Ahris tadi, adalah dia harus disiplin mengenai program dia sendiri, program atlet itu sendiri, dari rutinitas jadwal latihan. Awalnya latihan, kalau menurut saya di golf, latihan 3-4 jam itu adalah masih belum boleh dikatakan porsi atlet, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Karena atlet itu memang kantornya ya, tugasnya adalah latihan. Kalau bisa sehari itu dari jam 7 pagi, istirahat jam 12 sampai jam 1, setengah 2 dia mulai latihan lagi sampai matahari terbenam. Itu boleh dibilang latihan untuk porsi atlet ataupun profesional itu seperti itu. Jadi kalau kita ngomong tentang karakter mental, balik lagi ke situ, Om Hasim.
Dan itu nanti mentalnya akan kebentuk dari rutinitas dia dari pagi, schedule-nya mungkin dia mukul dulu 100 bola, 200 bola, sampai 300 bola. Terus habis itu dia bisa melakukan short game banyak yang saya sebutkan tadi. Setelah itu istirahat, mungkin setelah itu dia bisa main sendiri. Dalam artian main di lapangan ya. Main di lapangan untuk 18 hole, 9 hole. Nah, setelah itu ada yang namanya evaluasi. Kalau di saya melakukan ke anak-anak didik saya adalah setiap anak-anak latihan maupun itu driving maupun itu main lapangan itu selalu akan saya evaluasi setiap hari dan porsinya juga akan berganti-ganti setiap hari mengikuti progres anak-anak tersebut gitu. Jadi porsinya tidak sama antara atlet A dan atlet B, itu kebutuhannya kan beda-beda. Nah, dari situ baru mental game-nya bisa terbentuk, gitu. Mental game-nya bisa terbentuk dan balik lagi kalau misalnya kita mental game itu juga bisa dari karakter seseorang juga, dari ketenangan dia bermain, menghadapi situasi dan lain sebagainya. Dan saya himbau untuk atlet-atlet atau adik-adik yang junior sekarang adalah lebih jujur ke pelatihnya, ke coachnya. Karena apa? Setiap coach tidak bisa handle dalam artian gini, dalam satu klub misalnya ada 10 anak, 20 anak, dan coach ini perlu masukan dari atlet itu sendiri. Contohnya, coach saya tidak bisa menguasai shot game jarak 20 meter, range-nya saya masih jauh nih 3 meter, saya mau lagi untuk approach range 2 meter atau 1 meter. Nah, dari sini adalah kita adanya evaluasi tadi untuk meng-create anak-anak ini, adik-adik ini, junior ini untuk lebih jujur ke coach-nya. Kebanyakan sekarang adalah mereka lebih mengikuti arahan coach-nya. Tapi coach di situ kan harus bisa open mind, dia harus bisa menerima masukan dari atlet juga bahwa coach saya kurangnya ini loh, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu hal yang banyak kalau saya perhatikan adalah banyak tidak ada komunikasi, hampir tidak ada komunikasi seperti itu antara coach sama pelatihnya. Jadi mereka datang ke tempat latihan, just menerima apa yang diajarkan oleh pelatihnya. Harusnya dia harus ada diskusi dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Hashim. Terus saya juga setuju sama Mas Ahris tadi Om, bahwa attitude player ini benar-benar harus diutamakan. Ini juga salah satu moto saya juga. Saya pernah berbicara ke setiap atlet saya dan lain sebagainya bahwa kasih saya 10 player yang berattitude bagus, saya akan bisa menciptakan dia sebagai juara. Tapi kalau saya dikasih satu atlet aja yang etikanya tidak bagus tapi dia bermain bagus, itu celaka buat saya. Saya ada semboyan seperti itu karena menurut saya golf ini tidak lepas dari etika dan lain sebagainya. Karena kita harus selalu belajar dan saya pribadi pun juga melakukan hal tersebut sampai sekarang, meskipun misalnya saya dulu pernah prestasi juara apa dan lain sebagainya. Begitu saya sudah terima itu piala dan lain sebagainya, saya udah menjadi Benny yang biasa. Dan besoknya akan belajar lagi. Karena apa? Karena di golf ini nggak ada berhentinya untuk belajar. Karena kita bermain di lapangan yang sama, kita bermain dengan event par yang sama, di jam yang sama, tapi beda hari, permainan itu pasti akan berbeda. Hasilnya juga akan berbeda, bisa lebih bagus, bisa lebih buruk juga. Nah, dari situ dibutuhkan adalah etika itu tadi untuk mengkontrol emosional dan lain sebagainya. Karena kalau sudah etikanya kurang bagus dan lain sebagainya, di lapangan sudah mulai tidak disiplin dengan adanya emosional, banting stick,
terus habis itu buang bola, membahayakan pemain dan sebagainya, ini kan juga merugikan player tersebut gitu ya. Ini mungkin Om Hashim ataupun Om Joy yang bergerak di Golf Joy kan sering bikin turnamen, pasti banyak lah yang seperti itu kan. Seperti itu sih. Dan juga saya juga mau kasih masukan bahwa sekarang ini banyak juga yang terfokus ke atlet yang sudah jadi. Jadi contohnya misalnya ada beberapa atlet yang sudah jadi kayak Naraji, termasuk adik kita juga, ada Rehan, ada Randy, banyak juga yang pemain-pemain bagus. Tapi saya himbau untuk yang fokus di pembinaan adalah jangan lupa kita juga harus fokus lagi ke pemain yang mau berkembang. Dan pembinaan di atlet junior ini terus terang aja sangat minim sekali. Itu bisa dilihat dari ini Om Hashim, kita lihat dari pemain nasional aja sekarang yang berstatus amatir ya. Yang berstatus amatir itu tadi itu jenjangnya dari yang pemain nasional lapis pertama sama yang lapis kedua ini gap usianya terlalu jauh. Ya, itu pertama. Ya, itu pertama. Terus yang kedua bahwa yang di atas itu tetap masih ada top playernya, tapi di tengah-tengah antara top player sama pemain junior sekarang, ini kita boleh dibilang krisis atlet. Kalau boleh dibilang seperti itu. Tidak ada pemain lapis kedua, lapis ketiga. Ini jauh berbeda banget dengan zaman saya masih di Platnas dulu. Saya dulu masih SMA umur 16 tahun itu kayaknya mau masuk ke lapis pertama itu susahnya setengah mati. Dan itu kita lihat dari cara bermainnya. Skornya itu kalau mau masuk ke lapis pertama itu minim 1 hari harus bisa main 3 under. Minim. Kalau nggak bisa 3 under nggak akan masuk tuh di situ Om Hashim. Gitu. Ini yang saya alamin nih Om Haris gitu ya. Yang saya alamin dulu di Platnas amatir golf gitu ya. Dan dulu kan senior saya ada Suprapto yang dari Surabaya, ada almarhum Andik Mauludin, terus di atasnya lagi ada Junaidi Ibrahim, ada Indra Hermawan. Itu beliau itu luar biasa, dulu mainnya luar biasa banget. Nah, sekarang adalah makanya saya kenapa sekarang fokus dengan adanya pandemi, saya juga berterima kasih juga ada hikmahnya bahwa saya bisa fokus ke pembinaan untuk sekarang. Kepembinaan teman-teman junior, adik-adik junior, banyak juga yang datang ke saya untuk masukan dan lain sebagainya. Jadi saya juga boleh dibilang masih sedikit lah untuk sumbangsi ke adik-adik junior ini, tapi kita harus bareng-bareng bareng-bareng untuk mulai pembinaan lagi nih, Om Hashim. Gitu, karena ini krisis atlet banget kalau saya lihat. Gapnya jauh banget, yang juniornya sudah bisa bermain bagus, under gitu ya. Terus setelah itu kosong langsung bisa main di lapis 1 nasional. Gitu. Jadi untuk atlet-atlet junior sekarang sih emang lebih cepat ininya kalau Om Hashim bilang tadi naik daunnya lebih cepat karena memang stok pemain kita yang amatir ini memang sedikit yang bisa bermain bagus di level lapis kedua, lapis ketiga itu tadi Om Hashim. Seperti itu sih. Iya, dan selanjutnya adalah dari pembinaan itu tadi juga semuanya masih kalau boleh saya kasih masukan di sini, banyak kok profesional Indonesia lokal profesional Indonesia yang berkompeten gitu. Jadi kita kalaupun ada yang mau mensupport dan lain sebagainya, mending kita bahu membahu nih Om Joy dari profesionalnya sendiri. Ayo kita support adik-adik untuk jadi pembinaan gitu ya, kita bina sampai nanti ke profesional. Dan tapi jangan lupa dari profesional itu kenapa pemain Indonesia sendiri pun kebanyakan di amatirnya bagus, di profesionalnya sedikit menurun ataupun tidak ada action sama sekali.
itu karena tidak ada yang manage sebetulnya. Disiplin tadi itu tadi yang kalau Om Hashim perhatikan bahwa di professional golf Indonesia nih, ya sorry to say gitu ya, berapa player sih yang masih bertahan untuk bisa main ke taraf internasional ya. Saya ini berbicara secara real aja, data aja, kita nggak usah menutup-nutupi hal itu, bahwa berapa player sih yang main keluar gitu, karena memang kebanyakan player profesional Indonesia masih belum bisa untuk memanage itu tadi, disiplinnya itu tadi masih kurang, seperti itu sih Om Hashim. Jadi untuk mental game, balik lagi ke topik, mental game adalah itu bisa di-create. Kalaupun nanti ada masukan lagi dari Om Ahris, nanti kita kayaknya saya tertarik deh untuk woodball nih. Bang, kayak kita nanti bisa lebih kontak intens lagi nih. Jadi sebenarnya dulu pas aku masih atlet woodball Bang, aku udah kenal dalam Bang Benny. Aku belum golf Bang, aku belum golf. Jadi emang patokan saya dulu ada Andi Mauludin, dia nggak kenal saya. Bang Benny, terus di Asia ada Tong Chai, ada ini, di dunia ada Tiger Woods. Aku pas zamannya atlet woodball, idola saya abang dan beliau ini gitu loh. Luar biasa. Saya belum kenal golf ya Bang. Saya belum kenal golf. Anies sama Benny harus bersama nih. Nanti saya ininya referee. Ya. boleh Om Joy. Kalau urusan pengalaman golf, saya belum ada apa-apanya. Tapi kalau urusan mental, ayo tarung. boleh. Siap. Om Joy, kayaknya kita harus main bareng nih. Kita harus main bareng kayaknya nih. Saya lebih tertarik. Pak Benny sama Bro Aris. Boleh. Kita main di Emeralda pun juga boleh. Ya. Emeralda mantap. Sebenarnya kita kemarin pernah ketemu Bang. Di Emeralda Bang. Emeralda. Iya, kita ketemu waktu itu. Saya sama Om. Aku main sama Bang Jamal. Iya. Waktu itu aku seneng banget, tapi aku pikir Bang Benny nggak kenal saya, ya udah. Karena aku seneng aja, dalam hati aku seneng, wah ini orang yang dulu gua idolain gitu loh Bang. Walaupun sekarang saya baru terjun di golfnya. Ya. Tapi ada kemungkinan masuk ke profesional ya? Untuk Om Ahris? Banyak waktu aku pertama belajar Bang. Jadi ada sedikit cerita Bang. Aku dulu ketemu pro dalam waktu sebulan Bang. Aku pernah ditantang pro. Dia tak sikat juga Bang. Adalah pronya. Serius Bang. Waktu itu aku baru bermain sebulan, aku ditantang. Aku sebenarnya bukan ditantang sih. Aku main satu kali satu round kurang. Aku pas masih fitnya, masih kenceng banget fisiknya. Kok nggak capek. Aku nunggu lagi Bang. Nunggu ternyata dia main sama pro sama handicap single. Waktu itu main di Halim. Nah, itu cerita lucu Bang. Aku belum ada sebulan Pak, tapi kok swingmu bagus. Iya Pak, bener aku belum ada sebulan. Akhirnya aku dikasih for 2 waktu itu Bang. Tapi aku sikat juga Bang itu. Urusan mental, ayo, aku bilang gitu. Kalau pengalaman golf aku jauh, aku tahu aku belum apa-apa Bang. Tapi semua di sini kan kunci di akhir adalah mental gitu loh Bang. Betul. Disiplin, tanggung jawab semua kita masukkan di titik terakhir pada saat kita bertarung, ya fighting spirit. Ya gimana caranya aku nggak sampai mati, sampai siapapun lawan sampai saya mati, saya nggak akan mundur. Entah itu siapa, entah itu saya nggak akan mundur gitu loh. Ada prinsipnya waktu itu. Ya sampai dia itu emosi Bang. Duit kalah banyak, skor dia kalah. Itu pengalaman lucu Bang. Itu pengalaman lucu serius. Sampai terus tak jelasin, Pak, mohon maaf saya nggak berbohong Pak. Saya belum ada 2 bulan. Cuman ya ini bukti saya pernah juara ini. Lawan saya jujur Bang. Lawan saya dia pro golf. Di Thailand, di Vietnam, dia profesional golf. Cuman memang dia ada waktu dia diperintah oleh negaranya, coba kamu bela woodball gini-gini. Dia rutin latihan woodball gitu loh. Serius sampai juniornya Tong Chai, juniornya banyak banget lawan saya, anak-anak Thailand itu gila-gila semua. Betul. Tapi saya mendalami kejiwaan anak Thailand, karakternya, saya belajar psikologi, belajar pembacaan jati diri manusia, tak pelajarin lebih. Ternyata di dalamnya kalau kita
tahu lebih dalam lagi, Bang, kita bisa ngalahkan pemain-pemain profesional lain, Bang. Jadi Iya. mereka itu kelihatan menakutkan, Bang, tapi di dalamnya sebenarnya kopong, Bang. Ya, Nah, kita itu harus dipelajari, Betul. serius, Bang. Betul. Kita mampu, Betul. bahwa pegolf kita itu mampu. Cuman pada saat sudah turun ke profesional, mohon maaf ya, saya mohon maaf, saya sok pinter. Cuman saya sharing pengalaman saya, pembacaan saya gitu loh. Bukan saya sok tahu atau gimana, tapi insya Allah kalau urusan psikologi mental saya bisa sedikit lah membantu. Nah itu yang mohon maaf Om, saya Om Hasyim agak mumpung nyambung gitu, mumpung nyambung jadi saya nggak ada tujuan lain, cuman saya respect dengan nanti kita ajak di satu pairing nih, Dan. Ya, Bang Boleh. Itu sama aja dengan semboyan saya dulu, Om Haris. Jadi orang tua saya dulu pernah pesan gitu ya, siapapun lawan kamu gitu. Kalau golf itu kan memang kita menaklukkan lapangan ya, dengan adanya manajemen core. Betul. Tapi juga harus diimbangin dengan teknis, dengan teori, dengan jam terbang yang cukup gitu ya. Siapapun yang kamu lawan, Ben, jangan takut. Meskipun di depanmu tembok, tabrak dulu, roboh temboknya atau kamu yang mundur gitu. Betul. Masalah gitu. Menang kalah nanti ya, Bang ya. itu pun juga pesan orang tua saya seperti itu. Sama saya dulu. Pokoknya menang kalah urusan nanti. Yang penting berani dulu. Jadi benar. Jadi kalau kata orang Surabaya bilang kalah menang urusan duri. Yang penting berani dulu. Bonek istilahnya. Betul. Siap. Pokoknya maaf nih. Mas Benny, potong nih. Jadi waktu ayah Mas Benny itu gimana nih cara melatihnya? Apakah keras juga seperti Pak Hasan tadi pada anaknya awal-awal itu? Orang tua saya keras. Kalau boleh dibilang keras. Karena memang beliau kan mulai golf dari nol, dalam artian dari nol, dari benar-benar dari bawah gitu ya. Dan awalnya memang otodidak. Beliau itu otodidak dan kebetulan saya itu tinggal di Surabaya itu dekat dengan lapangan golf lama di Surabaya, namanya Yani Golf, gitu Yani Golf. Jadi saya kalau ke golf itu saya lewat belakang. Saya punya pintu sendiri untuk ngelewatin golf itu di hole 16. Di hole 16 saya jalan sampai ke clubhouse. Jadi saya kalau sore gitu ngechip di green 16, di green 17 seperti itu. Dulu SD ya seperti itu. Dan orang tua saya dulu kalau misalnya mukul beneran. Dan saya pernah ini sharing aja. Yang pertama karena memang badan saya dari dulu memang gemuk, kan yang dihajar sama orang tua saya adalah kaki. Badan besar tidak apa-apa, tapi kakinya harus kuat gitu. Dan dulu saya pada saat downswing itu pinggang sebelah kiri saya itu dia sway, ada geser ke kiri pada saat impact. Dan itu mengakibatkan bola saya push hook, bolanya ke kanan dulu, habis itu ke kiri. Dan itu saya mukul, porsi latihan saya sehari itu mukul 500 bola, itu cuma mukul jauh aja ya, Om Hasyim ya. Itu bapak saya tinggal duduk aja di belakang, saya mukul, jadi sisi kiri saya dikasih kayak ada pembatas gitu. Kalau itu kena dengan pinggang saya, itu beliau itu udah ada 2 alatnya. Satu dulu shaft, terus satu lagi rotan. Jadi saya sampai bisa merasakan, oh ini pukulannya rotan nih yang dipukulkan. Oh ini pukulannya shaft nih gitu. Kalau rotan itu masih ada peredamnya. Kalau shaft, fiber itu lebih bergetar, lebih sakit. Dan itu sarapan saya setiap hari seperti itu. Sampai latihan, ya. Dan saya sampai itu bisa merasakan, Om Hasyim, itu bisa merasakan bahwa ini yang dipukulkan orang tua saya ke pinggang saya ini, ke paha saya ini rotan atau graphite atau shaft. Itu saya bisa ngerasain. Dan yang kedua, pada saat saya latihan pada saat itu range main di skor masih SMP, range skor saya main 77 sampai 75 gitu, dan saya waktu itu main 80. Terus saya datang ke driving, setelah main dulu kan nggak langsung pulang. Ke driving lagi ke daerah satelit itu di Surabaya, cuman datang ditanya sudah makan belum, sudah, kok mainnya kurang bagus, apanya yang kurang bagus. Jadi saya setiap main itu dari dulu diajarkan dengan orang tua saya statistik. Jadi dari dulu pun manajemen cost itu statistik itu sudah ada.
Dari dulu sudah ada, dan itu yang sudah diajarkan orang tua saya dari dulu. Padahal orang tua saya nggak sekolah golf dan lain sebagainya, tidak. Cuman dia bikin statistik sendiri yang made in Kasyadi sendiri. Kamu ya sama, kurang lebih sama tee off kamu fairway atau enggak apa segala macam. Pada saat itu chipping saya yang kurang bagus, recovery shot saya yang kurang bagus. Jadi ada dua, second shot saya nggak bagus sama chippingnya. Karena second shot saya nggak bagus, chipping saya juga recovery shotnya nggak bagus waktu itu. Tapi pada saat itu udah malam, jadi latihannya chipping. Jadi saya diajar waktu itu dari jam 8 atau jam 7 habis isya gitu, sampai jam 11 malam. Kalau mama saya nggak datang, saya nggak terselamatkan. Nggak tahu sampai jam berapa. Karena besoknya sekolah. Karena besoknya sekolah. Kalau dibilang Pak Kasyadi keras, keras. Orangnya keras banget. Kalau untuk golf ya. Tapi kalau di luar golf, beliau sangat humoris banget. Gitu. Tapi kalau golf jangan macam-macam deh. Sakral. Kalau sama dia udah kayak sakral banget ngomong golf sama beliau. Gitu. Apakah diturunkan juga nih model pelatihan ini kalau murid-muridnya Mas Benny nih? Oh, enggak. Itu sekarang gini. Saya mau seperti itu. Cuman adalah generasi milenial sekarang tidak bisa yang seperti itu. Anak sekarang itu kalau boleh dibilang ya, kalau untuk yang tough dan lain sebagainya, tidak semuanya tough gitu. Tidak semuanya anak itu punya mental tough itu, karena kan dari awal emang didikan orang tua ya awalnya ya. Sebelum diterjunkan ke golf kan dia dari keluarga yang seperti apa, latar belakangnya lah seperti itu gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak sekarang tuh manja. Panas sedikit udah ngeluh. Saya bilang kamu kalau misalnya, saya sampai sempat beberapa anak itu, kalau kebanyakan ngeluh mending cari tempat latihan yang lain deh. Jangan di BK Management. BK Management ini tempatnya emang benar-benar orang yang mau berlatih golf, orang yang mau juara, orang yang mau menangis dan berdarah-darah itu tempatnya di sini. Tapi kalau kamu fun, sorry to say, mending cari pelatih yang lain. Kalau saya selalu seperti itu, Om Hashim. Karena saya pengen adalah anak-anak ini benar-benar tongkat estafet yang dulu pernah saya pegang, saya pengen ngasihin lagi nih ke junior-junior saya pengen jadiin lagi. Jangan, kita berpikirnya jangan Indonesia. Saya pengennya di Asia, bahkan Europe, bahkan di dunia. Saya pengennya seperti itu nantinya, bahwa ada adik-adik kita itu yang bermain di, nggak cuman bermain, yang Mas Om Ahris tadi bilang ya, jadi legend. Jadi legend, dia main di Europe, di PGA Tour, dimanapun, di Asian Tour. Meskipun sekarang di Asian Tour yang dapat full card cuman beberapa orang, tapi ya jangan buat apa itu sebagai halangan dan balik lagi gitu. Kalau sekarang dipukul-pukul, saya dilaporin nanti Om Hasib. Bener gak? Sekarang kan agak repot seperti itu. Dan saya juga mau kasih sedikit masukan kepada om-om atau bapak-bapak yang mempunyai anak junior, bahwa biarkanlah anaknya berkembang dan bermain pada saat di lapangan ya. Karena saya lihat adalah sekarang terlalu banyak ikut andil orang tua, Om Hashim. Terlalu banyak. Kita ngomong di golf course ya, bukan di luar golf course. Pada saat di turnamen, saya lihat itu adalah banyak sekali orang tua itu yang turut andil di situ. Dalam artian turut andil itu, kalau anak-anak sudah mulai tee off, itu memang biarkanlah anak itu menghandle semuanya. Orang tua jangan ikut-ikut. Orang tua support aja pada saat itu. Tapi di luar lapangan, ya silakan. Mau didampingin, mau disuapin, apa segala macam silakan. Tapi kalau di lapangan, karena sering terjadi, banyak teman-teman yang cerita juga ke saya gitu ya, maupun secara pribadi langsung, saya dengar juga ke teman-teman bahwa sampai ada juga orang tuanya yang ngikutin sambil catat skornya dan lain sebagainya. Ini adalah kan tindakan seperti ini kan sebetulnya ada tidak kepercayaan satu mungkin kepada kompetitor gitu ya. Ada anak yang belum bisa ngitung dan lain sebagainya. Makanya dari itu adalah kita harus adanya edukasi ke teman-teman adik-adik junior ini, bahwa oh kalau sebelum main itu apa sih yang harus di-prepare, kalau sudah main itu apa sih yang harus dilakukan, kan seperti itu Om Hashim. Jadi yang saya lihat adalah seperti itu sih. Kalau semakin
dibiarkan nanti seperti ini, takutnya adalah nanti anak-anak ini nanti tidak bisa mandiri pada saat di level-level, kalau sudah main di level amatir dan lain sebagainya, karena sejak dini saja sudah diservis seperti itu, gitu ya. Apa-apa sudah disiapkan, apa dan lain sebagainya. Ini menurut saya terlalu memanjakan atlet. Zaman saya tidak ada seperti itu. Main pun gendong sendiri apa dan lain sebagainya. Orang tua cuma nunggu di clubhouse saja. Dan anaknya juga dikasih tahu apa yang jelek harus dibicarakan. Contoh, oh driver saya kurang bagus, ya sudah latihan. Dan benar kata Pak Hasan tadi, jangan memaksakan kehendak orang tua ke anak. Ini dampaknya sangat-sangat negatif sekali. Karena apa? Karena nanti anak itu bisa bertindak nekat. Om Hashim, dalam artian nekat adalah apa? Contoh yang saya alamin dulu, teman-teman saya dulu, gitu ya, adanya tekanan dari orang tua, kok kamu nggak bisa main bagus, apa dan lain sebagainya, nanti timbullah kayak misalnya cheating, memindahkan bola, seperti itu. Nah, ini kalau sudah terjadi, udah pernah dilakukan anak-anak sejak dini, ini luar biasa negatifnya, ini dampaknya nanti ke depannya dia tidak akan bisa menjadi profesional yang bagus dan tidak akan bisa berprestasi kalau seperti ini, gitu. Karena karakter-karakter negatif itu tadi sudah terbentuk dari junior, gitu. Jadi oke, kita tidak puas dengan permainan anak, tidak apa-apa. Cuman caranya jangan seperti itu. Caranya mungkin didudukkan. Kenapa kamu main kurang bagus? Coba cerita apanya yang kurang bagus. Nah, itu nanti adanya evaluasi dan menyangkut dengan next untuk pelatihannya, seperti itu. Ini yang saya takutkan sih sekarang di junior-junior ini, saya perhatikan bahwa banyak sekali yang seperti itu, Om Hashim. Banyak sekali, Om Joy. Jadi ini nanti ya kita bareng-bareng lah, ayo untuk pembinaan atlet ini, ayo kita mau ngobrol bareng untuk kedepannya seperti apa, kita mau bikin program atau seperti apa ya, monggo saja gitu. Kan ujung-ujungnya buat merah putih, buat Indonesia, betul nggak, Mas Om Haris? Siap. Harus gitu. Merah putih harus selalu berkibar. Iya, betul. Itu setuju banget saya. Jadi coba sekarang berpikir, indah banget, Bang. Berpikirnya harus lebih besar gitu. Jangan memikirkan PON, jangan memikirkan yang taraf-taraf daerah, taraf-taraf provinsi seperti itu ya. Harus big-nya yang dream-nya yang big gitu. Oh, saya harus main di tour apa, saya harus main di tour apa, kan harusnya seperti itu. Gitu sih. Saya juga himbau pada PGI janganlah untuk menahan-nahan atlet. Kalau sudah mau masuk profesional ya silahkan saja. Karena itu nanti kalau menurut saya sih PON dan lain sebagainya kurang ini ya, kurang kalau buat saya sih malah jadi konflik gitu kalau buat saya. Karena dulu saya pernah ngalamin juga kayak gitu, konflik gitu. Dan anak itu pasti akan tujuannya adalah, oh saya main PON. Halo, lu bisa main lebih besar lagi, lu bisa lebih berprestasi lagi gitu loh. Dreamnya yang harus besar dong, jangan PON dan lain sebagainya, apa itu gitu. PON itu jadi ya mohon maaf sebelumnya, saya pun dulu juga dilarang sama orang tua saya main PON, main SEA Games itu dilarang. Terus terang saja gitu, karena memang ngelihat dari cara segi pembinaannya dan lain sebagainya, menurut orang tua saya kurang inilah, lebih baik independen aja, Ben. Kamu bisa main di mana-mana ya silahkan, tapi jangan main PON sama SEA Games. Tapi pada saat itu saya mindsetnya adalah saya pengen historical kan, Om Hashim ya, saya pengen juara PON dulu, ya manusiawi lah, seperti saya pengen juara di SEA Games dulu, baru jenjangnya profesional, kan seperti itu ya, gitu sih. Wah, seru sekali nih pembicaraan dengan Mas Ben. Menarik. Cuma sayang sekali waktu kita sudah lewat ya, pukul 16.00 nih. Udah lewat ya, tapi kayak. kami mau memberi kesempatan nih kepada Floor, kepada para pendengar, para partisipan gitu. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari partisipan. Jadi tidak hanya pendengar juga, jadi bisa juga langsung menyampaikan gitu, pertanyaan kepada para narasumber ini. Ya, silakan. Mungkin ada. Oh ya, dengan Pak Toto.
Ya. Salam olahraga, nama saya Toto Prawoto, teman Mas Hasim, teman Bu Cem, juga pengawal Joyada Sialaga. Begini, saya menyimak dari awal sejak akhir, saya jadi ingat bahwa basis pembinaan olahraga apapun juga, termasuk golf, adalah dari lingkungan keluarga, orang tua. Contoh yang sangat aktual dan faktual adalah tetap dijadikan atau dihadirkan sebagai seorang Tiger Woods. Artinya secara pembinaan mental game sudah pasti kita tahu bahwa Tiger Woods senior itu siapa kita tahu, tapi bahwa ketika seorang Tiger Woods itu dibiarkan dalam tanda petik untuk menjadi dirinya sendiri, ini yang patut ditiru. Dan ternyata itu berbanding lurus dengan keponakan saya yang namanya Benny Kasyadi tadi itu, yang dia cerita panjang lebar itu. Kenapa? Karena kebetulan saya juga kenal baik dengan Mas Kasyadi begitu. Kasyadi dalam satu kesempatan ngobrol-ngobrol sama saya, maaf ya, karena tadi Bung Haris juga menyebut bahwa atlet tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk-mabukan. Mas Kasyadi itu jujur sama saya. Mas Toto, aku mbak anakku sing jenengane Benny Kasyadi ora entuk ngombe, artinya tidak boleh mabuk-mabukan. Kenapa? Karena bukan rahasia umum lagi. Maaf, ketika saya berbicara di forum ini bukan berarti saya tidak menghormati Mas Kasyadi. Justru saya sangat menghargai kejujuran beliau agar Benny Kasyadi itu menjadi dirinya sendiri. Dan ternyata apa? Terbukti benar. Benny Kasyadi menjadi dirinya sendiri dan dia sangat peduli dengan pembinaan atlet-atlet junior di masa yang akan datang. Sampai dia tadi memaparkan tentang atlet lapis kedua, ketiga, dan seterusnya. Seharusnya yang ngomong begini kan, maaf ya, yang ngomong begini kan para stakeholder yang memimpin olahraga golf amatir di Indonesia, bukan seorang Benny Kasyadi. Ini menurut saya loh ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi kan faktanya kan ya maaf, saya harus berbicara bahwa orang tua di Indonesia kalau berbicara olahraga golf, tidak hanya Kasyadi yang menempatkan seorang Benny Kasyadi agar hadir sebagaimana dirinya sendiri, juga ada seorang Andri Alamsyah, Andi Armansyah maksud saya, juga ada Pak Denny Unuputi yang terakhir ketika berbicara sama saya, Mas Toto, tugas saya adalah ngemong. Bayangkan, orang bukan orang Jawa paham betul makna kata ngemong. Ngemong ini tidak hanya berkorban dalam pengertian materi ya, tapi juga berkorban perasaan. Bagaimana dia mengemong anak-anak junior ini agar bisa bangkit untuk seperti kata Pak Joyada Sialagan, kedepannya bisa membawa merah putih ke luar negeri begitu untuk tampil membela bangsa dan negara. Dan berbicara tentang membela bangsa dan negara, harus saya akui bahwa eranya Benny Kasyadi adalah era di mana pegolf junior Indonesia ini sangat disegani oleh pegolf junior, utamanya di kawasan Asia Tenggara. Contoh yang sangat sederhana, dulu saya tidak tahu apakah masih ada kejuaraan golf antar pelajar se-ASEAN. Saya tidak pernah dengar lagi sekarang ini, di mana pada saat ada kejuaraan golf antar pelajar se-Asia Tenggara, khususnya pelajar SMP dan SMA, pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai heran. Loh, memang di Indonesia ada anak muda pada main golf. Loh, ini kan repot. Penentu kebijakan di dunia pendidikan kok sampai mempertanyakan begitu. Maaf, terlepas apakah menterinya itu suka main golf atau tidak. Apakah tidak pernah mengikuti perkembangan olahraga golf ketika Benny Kasyadi, yang tadi juga saya sangat terharu loh Ben, kalau Anda masih menyimak saya, ketika Anda menyebut seorang Andik Mauludin. Betapapun Andik Mauludin adalah itu seorang sahabat dari seorang Toto Prawoto, yang dia jujur betul siapa dirinya,
Tapi melalui olahraga golf, dia bisa membangun mentalnya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan siapa sih di Indonesia ini yang tidak mengenal Andik Mauludin? Jadi sekali lagi, saya sangat salut bahwa kembali lagi dasar pembinaan mental atau mental game khususnya untuk olahraga golf semuanya adalah berbasis dari lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Ini apa yang saya pelajari dari beberapa literatur terkait juga bagaimana seorang Tiger Woods senior membiarkan seorang Tiger Woods itu untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, saya berharap kepada para orang tua, khususnya Pak Hasanuddin, yang begitu peduli dengan Raihan Abdul Latif yang makin hitam menurut saya, karena sering panasan, yang jelas bahwa Raihan Abdul Latif menurut saya, ini adalah atlet masa depan, tapi mohon izin, nun sewu kepada Pak Hasan, tolong biarkanlah Raihan Abdul Latif untuk menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah ada eksploitasi dari orang tuanya, tidak akan jadi apa-apa. Itu saja komentar saya. Ya, terima kasih Pak Toto atas masukannya. Mantap. Luar biasa, Om Toto, luar biasa. Sehat selalu, Om Toto. Sehat selalu. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa melanjutkan topik menarik ini. Oke, jadi pesan dari Pak Kasyadi pada Mas Benny bahwa kita harus berpikir besar, bermimpi besar. Wah, dia hanya level nasional tapi harus internasional ya Mas Benny. Mantap. Ya, betul. Betul sekali. Jangan cuma level. Saya mau juara PON. Ya bukan nasional PON ya, tapi kita betul. jangan nanggung. Sekalian betul. Jangan cuma sekedar PON terus mewakili daerah-daerah, jangan. Karena sayang banget potensi teman adik-adik junior kita ini boleh dibilang sangat-sangat luar biasa sekarang. Dan ditambah dengan teknologi yang sudah maju sekarang. Gitu. Pastinya akan lebih hebat lagi. Siap. Mantap. Baik, terima kasih Mas Benny. Terima kasih pada para narasumber. Mas Aris. Siap. Wah, sama-sama. Bakal belajar lebih banyak lagi soal football nih. Kelihatannya lebih mudah. Wah, kemarin pas lapangan ditutup, teman-teman pada main football semua, Bu. Wah, asik ternyata football gitu. Boleh nih. Nanti kita boleh satu pairing nih, Om Joy. Om Joy, kayaknya kita harus main bareng. Saya, Om Joy, Om Aris. Main sama Aris saya kalah mulu nih. Makanya saya harus belajar sama Benny. Ampun. Seru. Sebelum kita berpisah ya, Pak Joyda mungkin ada sambutan kata terakhir, pesan-pesan terakhir sebelum menutup sesi ini. Kedengaran suara saya, Mas Hasim? Ya, kedengaran. Terima kasih buat para narasumber. Setelah saya mendengar dari narasumber ada Bro Aris, ada Bro Benny Kasyadi, ada Pak Hasanuddin, ada senior wartawan kita, ada Pak Toto. Ternyata kita punya mimpi, punya ambisi yang sama untuk membawa nama merah putih di dunia internasional melalui tentunya dengan cabang golf. Nah, saya selalu berusaha dengan Iron Cut dan Golf Joy untuk berkolaborasi terus secara kontinu, sustainable, untuk berkolaborasi berbagai sektor dalam hal ini. Tadi Bro Aris tadi sangat luar biasa ketika bercerita tadi tentang Thailand. Memang pemerintah negara dalam hal ini harus turun, harus ikut. Cuma karena ini masih prakteknya seperti ini, ya kita tetap mencoba terus bagaimana caranya supaya pemerintah dan negara itu ikut terjun dalam pembinaan golf ini. Nah, di samping itu tadi ada Bro Kasyadi, tadi kita akan berkolaborasi, nanti mungkin kita di lapangan akan banyak bercerita bagaimana kontribusi Iron Cut dengan Benny Kasyadi manajemen untuk pembinaan. Kami siap untuk mensupport. Dan juga rekan-rekan tadi ada Pak Hasanuddin, ada Pak Andriansa tadi saya lihat, kita akan berkolaborasi terus. Itu tanpa ada sesuatu di balik itu, kita tetap
berkontribusi untuk nama Merah Putih. Begitu Mas Hasim. Oke. Dari Terima saya kasih Pak Juanda. semua. Ya. Oke, sebelum bubar nih, kita mau foto bersama dulu nih. Mohon kameranya bisa di-setel dulu ya. Dandan dulu. Oke, siap. Semuanya. Foto bersama. Hitung ya. Oke, semuanya udah nyala kameranya. 1, 2, 3. Kita tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dapat. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Sampai ketemu di webinar Kopjoy Arenkat berikutnya. Oke.